Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan rukun iman, dan kita masih membahas rukun iman yang kelima, dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait tanda-tanda hari kiamat. Dan kita sudah bahas sebelumnya tanda-tanda hari kiamat, kita bagi tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Yang kecil kita bagi lagi, ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, yang terakhir kita bahas itu tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi, dan yang terakhir ya, seingat saya kalau nggak salah kita bahas yaitu munculnya Ruwaibidah. Ruwaibidah sebagaimana Nabi SAW sabdakan akan muncul di akhir zaman Ruwaibidah. Di antara ciri-cirinya ya, Ruwaibidah ini dia berbicara perkara urusan umat yang banyak, padahal dia tidak punya kompetensi di situ. Orang jahil, orang yang safih, kata Nabi SAW. Safih itu artinya orang bodoh yang berbicara ngurusin urusan umat yang banyak, urusin orang besar, urusin perkara besar, padahal dia orang jahil. Dan ini musibah besar. Bagaimana orang yang tidak punya keahlian di bidang tersebut, bidang tertentu, kemudian dia berbicara, kemudian dia mengurus masalah itu. Ini repot. Misalnya ngurusin negara, misalnya ngurusin suatu kota, ngurusin sebuah perusahaan besar, atau dia berbicara sesuatu yang dia nggak ada ilmu di situ, perkara yang besar. Di antaranya apa? Di antaranya orang-orang yang berbicara masalah agama. Kita sudah bahas ini. Bagaimana menyedihkannya fenomena yang kita saksikan ketika orang berbicara masalah urusan agama, berani berbicara, asal berbicara ketika dia tidak punya keahlian misalnya, kemudian dia berani berbicara di hadapan orang banyak, bahkan berfatwa, buka tanya jawab. Ini bukan perkara sembarangan ya, ketika dia berbicara masalah agama, apalagi sampai berani berfatwa. Terkadang ketika dia ditanya, dia nggak tahu itu, dia gengsi mau bilang nggak tahu, malu dia bilang nggak tahu. Akhirnya apa? Jawab asal-asalan, berani dia. Dan ini musibah. Orang kalau dia berbicara masalah politik, misalnya masalah ekonomi, masalah kimia, masalah fisika, nggak ada yang berani ngomong sembarangan. Kalau dia bukan ahlinya nggak berani dia, tapi urusan agama berani berbicara. Terus kenapa banyak seperti itu? Dikasih panggung orang-orang demikian. Orang-orang seperti itu dikasih panggung biasanya disukai sama orang-orang. Banyak yang suka kalau dia fleksibel ini ustadznya fleksibel. Oh, ini ustadznya asik nih. Ustadznya asik, riba boleh. Wah, asik nih. Ini boleh, itu boleh. Nggak pakai jilbab tuh nggak apa-apa. Seneng orang kayak begitu. Ada terus dimunculkan seperti ini, ustadz. Dia punya dalil, jilbab boleh, subhanallah. Kita zaman sekarang kita mau cari yang bolehkan zina, ada. Ustadz yang bolehkan homoseksual nikah sejenis, ada. Makanya beginilah, ini fenomena ya akhir zaman seperti itu. Itu disebut Ruwaibidah. Terakhir kita berbicara masalah itu. Kemudian yang berikutnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih kita berbicara tentang tanda-tanda kecil yang sedang terjadi, yaitu munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Udah ada belum ini? Masya Allah, semangat banget. Luar biasa ya, luar biasa zaman sekarang ini.
Subhanallah. Pakai baju ya kayak bajunya itu kayak kekurangan bahan gitu lah maksudnya. Di TV apalagi, jangan di TV di sini, subhanallah, luar biasa. Jadi dia berpakaian, kita aja mungkin kita yang laki ya, mau keluar di depan rumah aja pakai celana pendek di atas lutut gitu dikit itu malu kita dilihat orang. Ini perempuan, bayangin, bangga dia. Kalau dulu mungkin itu aib ya, ketika melihat perempuan seperti itu ya, gitu mungkin perkara aib dulu itu. Dia mungkin kalau ada perempuan yang keluar dengan pakaian demikian itu dia dicibir sama dulu, diomong jadi omongan warga. Di lama-lama tapi dia sabar dengan teguh dia dengan dengan kerusakan itu. Akhirnya apa? Lama-lama menjadi biasa itu. Bahkan sekarang ketika orang yang pakai cadar jadi aneh ngelihatnya. Ketika orang pakai jilbab syariah yang besar sekarang aneh, dicibir, kebalikan sekarang. Beginilah dunia ini sudah begitu keadaannya sekarang. Subhanallah. Kalau dulu orang yang pakai pakaian terbuka dicibir, wah jadi omongan warga lah. Kalau sekarang yang pakai jilbab syariah dicurigain, sok alim, dibilang radikal, Islamnya keras, macam-macam. Subhanallah. Makanya benar ya Nabi SAW sabdakan, subhanallah, lihat. Nabi bilang nanti di akhir zaman orang yang berpegang teguh sama agamanya seperti dia megang bara api. Makanya Nabi berkali-kali yang masih tahu mengabarkan kepada kita, mengingatkan para sahabat, nanti di akhir zaman akan terjadi demikian, berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan ajaranku, dengan ajaran Islam, gigit dengan gigi geram kalian. Akan muncul di mana orang yang berpegang teguh, berusaha memegang agamanya, akan dicibir, dihina, dilecehkan, dikasih julukan yang enggak, dibilang ini begitu. Sabar, tetap gigit dengan gigi geram kita, pegang teguh itu sebagai megang bara api. Bayangin, Nabi bisa sampaikan. Jangan salah, sekarang kita ketika kita mulai berpegang teguh dengan agama kita, rajin ke masjid, mulai berpakaian yang syar'i, mulai misalnya melihara jenggot, perempuan pakai jilbab yang syar'i, macam sudah omongan. Ini bukti yang Nabi SAW sabdakan. Maka di sini diuji kesabaran kita. Nabi SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok penghuni neraka, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang dia mempunyai cambuk seperti ekor sapi yang dengannya dia mukul manusia. Itu yang pertama. Penghuni ahlun nar yang Nabi belum pernah lihat sebelumnya, kaum yang dia punya cambuk untuk mukulin orang. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Itu perempuan berpakaian tapi telanjang yang dia membuat laki-laki itu condongkan laki-laki kepada dia dan dia condong kepada laki-laki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailat. Kepala mereka itu seperti punuk onta yang kurus, yang miring. La yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada, karena sungguhnya wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ini muncul dalam hadis lain. Nabi SAW bersabda, sayakuna fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala surujin ka ashbahir rihal yanziluna ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyat ala ru'usihim kasnimatil bukhtil ijaf il'anuhum fa innahunna mal'unat. Akan datang di akhir zaman sekelompok laki-laki yang menunggangi tunggangan di atas pelana seperti pelana unta. Mereka mampir ke depan pintu masjid, dan wanita-wanita mereka berpakaian tapi telanjang, di atas kepala mereka seperti punuk onta yang kurus. Laknatlah mereka, karena sungguhnya wanita-wanita tersebut terlaknat. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain Nabi SAW, kalau yang tadi itu riwayat Ahmad, kemudian dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Ya'la al-Musili, dan disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Haythami, Nabi SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah ayyadharul fuhsy wasyuh. Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat
ada tersebarnya perbuatan keji dan tamak. Syuh itu pelit sekaligus dia pengen ngerampas, ngeraup harta sebanyak-banyaknya harta orang, pengen dirampas, itu syuh. Ini pelit tapi plus dia pengen menguasai harta sebanyak-banyaknya harta orang lain. Berbeda sama bukhul. Bukhul itu pelit biasa. Tapi syuh ini pelit plus dia pengen menguasai harta orang lain. Itu akan tersebar di akhir zaman. Wa yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Yang orang pengkhianat akan diberikan amanah, ya, sementara orang amanah dia dikhianati. Wa yadhharu thiyabun talbisuhan nisa'un kasiyatun 'ariyat. Dan akan tersebar model-model baju yang dipakai oleh wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini dia benar yang Nabi SAW sabdakan. Mungkin Nabi ketika menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat, sama sekali mungkin mereka tidak melihat ini. Mereka tidak melihat fenomena seperti ini di zaman itu. Tapi sekarang terbukti yang Nabi SAW sabdakan. Kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang, maksudnya apa? Ya dia berpakaian tadi tapi tidak sesuai dengan aturan syar'i. Misalnya dia menutup sebagian aurat saja, sebagian terbuka, atau dia balut auratnya. Dia bukan menutup aurat tapi dia balut auratnya. Akhirnya apa? Ngebentuk semua badannya. Kita tahu bagaimana jadi bentuk badannya, orang tahu, bayangin. Bagaimana suami atau ayahnya tidak cemburu melihat wanita ini, anaknya atau istrinya berpakaian seperti itu, dilihat tubuhnya oleh mata orang yang banyak. Ajib. Giliran nanti istrinya atau anaknya ditoleh sama orang, marah dia. Tapi pakaiannya seperti itu. Atau dia pakai pakaian yang tipis sehingga nembus kelihatan kulitnya. Ini juga termasuk kasiyat ariyat. Zaman sekarang banyak pakai jilbab tapi bajunya luar biasa ya, ketatnya bukan main. Subhanallah. Mumilat, yang Nabi SAW sebutkan kasiatin ariatin mumilat, mencondongkan. Artinya apa? Di antara maknanya, dia mencondongkan hati wanita-wanita lain untuk ngikut gayanya dia. Di antara maknanya demikian. Jadi hati-hati perempuan lain ngelihat dia dengan berpakaian sebegitu, ikut condong, pengen ikut-ikut berpakaian seperti mereka. Di antara maknanya demikian. Atau mencondongkan hati laki-laki kepada mereka. Jadi tergoda, bikin hati laki-laki tergoda. Ma'ilat, miring atau condong, artinya condong kepada laki-laki dengan hati mereka atau dengan penampilan mereka. Atau sebagian ulama menyebutkan maknanya dia ketika dia berjalan dengan pakaian seperti itu, dia lenggak-lenggok untuk menggoda orang lain untuk melihat dia. Sengaja jalannya lenggak-lenggok begini kayak perahu yang nggak dapat angin. Lenggak-lenggok dia. Sengaja dia seperti itu. Wanita dalam Islam, dia berbicara saja itu nggak boleh berbicara sama lawan jenis, tidak boleh, haram hukumnya dia melenggak-lenggokkan, mendayu-dayukan suaranya, nggak boleh. Wanita ketika dia berbicara sama lawan jenis, boleh nggak berbicara lawan jenis? Boleh berbicara sama lawan jenis ketika, apalagi jika ada keperluan, boleh. Tapi tidak boleh dia buat suaranya sengaja. Suara perempuan itu luar biasa, hadirin. Suara perempuan luar biasa. Mungkin ini perempuan keribu, giginya tonggos, hitam dekil, tapi kalau antum lewat telepon dengar suaranya, bisa tergoda hati antum. Lihat suara perempuan, suaranya aja bisa bikin hati laki-laki tergoda. Makanya Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Ahzab, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Janganlah kalian, wahai para wanita-wanitanya Nabi, istri-istri Nabi, jangan kalian mendayu-dayukan suara kalian sehingga menjadikan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya tergoda. Jangan, nggak boleh. Nah, makanya perempuan ini suaranya bisa menggoda laki-laki. Dan subhanallah, maka dijadikan wanita ini perempuan itu dijadikan oleh Allah perhiasan, dihiasi. Ketika dia keluar, istasyrafaha syaitan, kata Nabi SAW. Ketika wanita itu keluar rumah akan dihiasi oleh syaitan. Dihiasi supaya kenapa? Supaya laki-laki lawan jenis tergoda melihat dia. Nah, benar. Antum jangan
mungkin sebagian nggak percaya, ada orang dia sekedar ngelihat mungkin kakinya perempuan bisa tergoda, tangan kadang ada yang bisa tergoda, lihat leher ada yang bisa tergoda. Itu perempuan. Ini sengaja dia berpakaian seperti itu untuk condongan pandangan laki-laki kepada dia. Ini jelas, makanya Nabi sebutkan dalam hadis tadi, il'anhum, il'anhun, laknatlah mereka karena mereka terlaknat. Itu seperti itu. Taib. Jadi intinya pakaian yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi wanita muslimah itu demi kehormatan mereka. Ditentukan pakaian syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala itu demi kehormatan wanita, agar mereka menjadi wanita terhormat, bukan wanita murahan yang semua laki-laki bisa melihat, menikmati bentuk tubuhnya, menikmati kecantikannya. La. Makanya orang kalau dia pakai pakaian syar'i, pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, kira-kira ada nggak laki-laki yang mau godain dia? Nggak ada. Itu sudah fitrah seperti itu. Tapi kalau wanita pakai pakaian seksi terbuka lewat depan laki-laki, digoda dia, giliran digoda, jangan kurang ajar ya. Dia pakai rok pendek, wangi-wangian, jalan lenggak-lenggok depan cowok, terus digodain, marah. Kan lucu. Makanya ketika dia pakai pakaian syar'i ini untuk menjaga kehormatan dia tidak akan digoda oleh laki-laki. Makanya Allah sebutkan juga dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini banyak berbicara tentang masalah wanita. Demikian juga surat Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya nisa'an nabi ya nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh wanita kaum mukminin untuk menjulurkan jilbab mereka, dijulurkan pakai jilbab syar'i. Itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenali dan agar mereka tidak diganggu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, mereka tidak akan diganggu jika pakai pakaian demikian. Maka jadi pakaian syar'i itu tujuannya apa? Untuk menjaga kehormatan wanita tersebut dan menjaga dari godaan para laki-laki lawan jenis. Dan laki-laki itu kita sebutkan gampang tergoda ketika melihat wanita, agar dia terjaga. Taib. Kemudian yang terakhir, tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, yang terakhir yaitu memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Beri salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi. Di antara tanda hari kiamat, laki-laki lewat depan masjid tapi dia tidak masuk, tidak sholat di masjid itu. Wa alla yusallima illa ala man ya'rif. Dan di antara tanda kiamat lagi, orang-orang tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dikenal saja. Itu tanda kiamat. Dan ini kita saksikan waqi' sekarang. Nyata. Kadang kita di sini mau lagi sholat siang terutama ya, zuhur atau asar, lagi mau parkir motor, mau sholat di sini, banyak orang lagi duduk-duduk di depan parkirannya. Duduk dia, entah itu driver ojek online atau siapa, lagi main HP, ambil rokokan, orang lagi sholat di sini, nggak masuk dia buat sholat. Dia lagi sedang mencari rezeki, sementara Zat Ar-Razzaq yang memberikan rezeki, yang akan memberikan rezeki kepada dia, manggil dia untuk sholat, dia nggak sholat, duduk depan masjid. Dia sedang sholat di sini. Ini apakah ini bukan fenomena yang aneh seperti ini? Nah, ini yang Nabi sebutkan. Dia lewat depan masjid tapi dia tidak sholat di situ. Tidak sholat di masjid tersebut. Terus lewat aja tapi tidak sholat. Tidak mampir ke masjid itu.
jarang ke masjid. Nanti waliyadzubillah baru dia naik ke masjid, jenazahnya dibawa ke masjid untuk disolatkan. Kan ngeri seperti itu. Na'udzubillah. Dan kemudian dia tidak orang-orang tidak mengucapkan salam kecuali pada orang yang dikenal saja. Ini hadirin, kalau kita dilihat di Arab Saudi sana, ini biasa ya. Orang itu lepapasan mengucapkan salam, masuk ke toko, kita masuk toko, masuk minimarket itu assalamualaikum, waalaikumsalam, itu biasa kita pasan. Tapi kalau di Indonesia ini mungkin aneh seperti itu. Kita masuk ke Alfa misalnya, assalamualaikum. Duluan dia yang nyapa. Selamat datang. Seharusnya diganti tuh assalamualaikum. Karena kita berpapasan, ya mungkin kalau di jamaah masjid sini sih insya Allah ya salaman ya mas. Tapi kalau di luar biasanya sudah jarang kayak di Indonesia. Ini juga yang di masjid, duduk di masjid pas jam sholat ini kalau di Saudi ini berat. Apalagi dulu ya, dulu masih aktif kuat itu ada namanya Hay'ah Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi di sana tuh ada suatu lembaga Hay'ah khusus dia untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan ini dia di bawah pemerintahan langsung, di bawah kerajaan, dan dia punya power, punya kekuatan, dilindungi. Jadi dia itu biasa keliling beramar ma'ruf nahi munkar, dilihat kemungkaran dia ingkari, dan diperintahkan orang untuk melakukan ma'ruf. Kayak jam sholat mereka keliling tuh, jam sholat mereka keliling suruh sholat, lihatnya masih ada keliaran di jalanan, dimarahin, diomelin sama mereka. Nah dulu kita di sana kadang kalau lagi mau nonton bola, misalnya saya waktu pas di Madinah nonton bola, pertandingan bola, ke sana kadang jamnya sore maghrib, udah azan tutup kan sana. Kalau azan semua tutup ya, azan semua tutup, kafe tutup, kita masih di depan tuh ngeliatin depan kaca kafe lewat ya diteriakin gitu, sholat pada kabur lari. Pernah juga saya dari Jeddah datang sudah jama zuhur asar, kebetulan nyampe ke Mekah itu sendiri. Waktu itu saya lagi ada urusan, pas lagi orang sholat asar, duduklah di pinggiran Masjidil Haram, duduk, sudah sholat asar jamaah, datang ayah, dimarahin beneran saya. Kenapa ini duduk sini? Sana sudah sholat lagi, sholat sunnah, ikut jamaah sholat, dimarahin. Coba di sini kayak begitu, berantem, radikal, habis. Tapi sekarang akhir-akhir ini kayak sudah agak kendor itu hayah di sana ya. Saya sudah nggak pernah lihat lagi di sana. Jadi itu ya, kita review lagi tanda-tanda kecil kiamat yang sedang terjadi ya di urutan kedua ini. Pertama, banyaknya kebodohan, dekatnya zaman dan masa, dekatnya pasar. Kemudian munculnya mutanabbi'un, munculnya nabi-nabi palsu. Kemudian banyaknya mati mendadak, kemudian banyaknya pembunuhan, kemudian banyaknya gempa. Kemudian mengikuti jalannya orang-orang kafir, ngekor ke gaya-gayanya jalan-jalannya orang kafir. Kemudian tersebarnya zina, tersebarnya riba, munculnya ruwaibidah, ya orang-orang jahil yang berbicara urusan umat banyak. Kemudian munculnya wanita berpakaian telanjang, kemudian memberikan salam hanya kepada orang yang dikenal. Nah itu dia yang dikumpulkan oleh para ulama, tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Taib, sekarang bagian yang ketiga, tanda-tanda kecil hari kiamat yang akan terjadi. Yang pertama, perbandingan kaum wanita dengan kaum laki-laki itu 1:50. Perbandingan laki-laki dan wanita nanti akan terjadi, ini tanda-tanda kecil itu 1:50. Sekarang hadirin, kalau kita lihat data ya, sekarang ini mungkin 1:10 loh. Sekarang ini kayaknya 1:10 loh wanita sama laki-laki ini sekarang ini. Antara 1:7, 1:10. Sekarang nih, 1 laki-laki, 10 perempuan zaman sekarang ini. Nanti di akhir zaman bakal jadi 50. Udah begitu, udah 1 laki-laki perbandingan 10 perempuan, suaminya nggak dikasih poligami. Udah gitu banyak yang homo lagi. Udah gitu banyak laki-laki yang mati duluan. Yang lebih cepat mati duluan siapa? Laki-laki kerja di luar rumah, sering rawan kena kecelakaan, kena polusi, sering rawan kena penyakit. Maka kebanyakan laki-laki yang mati duluan. Udah gitu banyak yang jomblo lagi. Udah gitu banyak yang gay lagi. Jadi banyak wanita-wanita yang belum ada yang mengayomi. Dan ini ya benar,
benar ini hadirin. Ini fenomena ini ya mungkin bagi kita biasa saja, tapi ini berat bagi wanita. Terus terang, ini zaman sekarang wanita bagaimana susahnya dia mencari pasangan. Syukur-syukur dapat pasangan yang mau nikah sama dia. Apalagi dia mau cari pasangan laki-laki yang soleh, setengah mati. Ada ustadz, dia punya perusahaan besar, dia punya usaha besar, dia punya tim. Terus di timnya ini dia buka semacam biro jodoh gitu. Jadi ikhwan-ikhwan sama akhwat-akhwat yang belum nikah, dia mungkin dicarikan, dicocok-cocokkan, kira-kira cocok sama ini, ditimbang lah maslahat mudaratnya, dikenalkan, nanti mereka menikah. Untuk membantu ikhwan dan akhwat ini menikah. Di satu biro jodoh di ustadz saya tahu. Antum tahu ini CV yang masuk ke beliau yang laki-laki ini 1.000 masuk CV ini. Minta dicarikan pasangan. Yang akhwat 3.000 masuk CV, antum bayangin. Mereka bikin, ada yang sudah umur 27, 30, 35 belum nikah, sedih mereka. Sedih, kepikiran, beban mental. Ini baru kita ngomong yang gadis belum nikah, belum yang janda-jandanya. Ini zaman sekarang loh kita ngomong sudah seperti itu keadaannya. Nanti di akhir zaman 1:50. Bayangin. Makanya lihat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kenapa Allah mensyariatkan poligami. Nih, Allah Maha tahu mana aturan yang pas, yang layak untuk makhluknya. Makanya Allah perintahkan nikahilah 2, 3, 4. Loh kenapa enggak sampai 5, 6, 7? Karena Allah tahu lebih dari itu pasti laki-laki enggak akan ada yang bisa adil. Lihat, laki-laki kalau istrinya lebih dari 4, dia tidak mungkin bisa adil, pasti ada yang bakal terzolimi. Hikmah Allah Subhanahu wa taala, makanya dibatasi 4. Ada yang bisik, hanya 1 aja susah dapatnya. Apalagi mau 2. Subhanallah. Tapi poligami juga jangan boleh serampangan ya. Kalau serampangan, dia nggak punya ilmu, poligami cuman modal nafsu, pasti bakal ruwet rumah tangganya, pasti. Tapi kalau dia berilmu, dia niatnya poligami itu lillahi ta'ala, niatnya untuk membantu orang lain, bantu perempuan, bantu janda ini. Zaman Nabi SAW, ya, di zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, mereka sering perang ya, kawan. Mereka sering perang, ketika perang tuh pasti banyak yang meninggal dunia, banyak wanita jadi janda. Setelah itu apa? Langsung nih para sahabat langsung samperin cari ke janda-janda mereka. Wahai fulana, kalau masa iddahmu sudah selesai kabarin saya. Dia mau nikahi itu, dia nggak peduli ini umurnya sudah tua, anaknya sudah berapa banyak, nggak peduli. Dia mau ibadah menikahi janda-janda tersebut. Beda kalau zaman sekarang enggak. Nafsu ini dikedepankan. Akhirnya apa? Berantakan rumah tangganya. Ribut sama istri pertama, cerai. Karena apa? Karena niatnya nggak bagus dan dia kurang ilmu, belum dibekali dengan ilmu untuk berpoligami. Ilmunya berat, ilmu manajemen bagaimana menghadapi keributan, manajemen bagaimana menghadapi mertua. Itu ada ilmunya. Taib, Nabi SAW bersabda, yadhabur rijal wa tabqa nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid. Akan banyak terjadi kematian bagi laki-laki, punahnya kaum laki-laki, tersisa kaum perempuan, sehingga 50 wanita diayomi oleh seorang laki-laki. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian tanda yang berikutnya, jazirah Arab menjadi hijau. Tanda kiamat kecil yang akan terjadi, jazirah Arab kembali menjadi hijau. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'ud al-ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan tegak hari kiamat sampai jazirah Arab, negeri Arab kembali hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Kembali dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Nanti di akhir zaman, Arab yang kita kenal sekarang gersang tandus luar biasa akan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau, seperti kita lihat mungkin di Indonesia pegunungan dan banyak sungai-sungainya. Tapi bukan yang hijau-hijau sesaat. Jadi subhanallah ya, di Arab ini, di Saudi itu, kita lihat kayak gunung-gunung, kayak batu-batu yang kalau musim panas dia jadi kayak merah warnanya saking panasnya. Kalau dia diguyur hujan, kalau lagi hujan ya, misalnya kalau lagi pergantian musim di sana itu turun hujan. Kalau hujan langsung hijau itu, tumbuh hijau-hijau di gunung-gunung sana.
Jadi subhanallah, yang bikin itu Arab gersang itu karena emang curah hujannya sangat rendah sekali. Kalau seandainya Saudi itu hujannya seperti Indonesia, hijau dia. Tapi karena curah hujannya rendah, jadi dia begitu keadaannya. Tapi kalau kita lihat ya, kalau habis hujan hijau. Tapi itu bukan tanda kiamat yang Nabi SAW masukkan dalam hadis ini. Karena itu dia hijaunya sesaat, karena hujan. Entah berapa hari kemudian, seminggu kemudian hilang dia hijaunya. Tapi nanti di akhir zaman benar-benar dia hijau, pohon-pohon tumbuh jadi hijau subur dan banyak sungai-sungainya mengalir. Jadi kita lihat di sana di Saudi itu kalau hujan ya, biasanya kalau mau pergantian musim hujan cukup deras di situ, lembah-lembah itu jadi kayak arus deras dia, kayak sungai jadinya di sana di Saudi itu. Tapi sebentar, hitungan hari hilang lagi dia. Tapi nanti dia benar-benar jadi sungai yang mengalir seperti kita lihat di Indonesia ini. Tapi kemudian yang berikutnya, tanda kiamat kecil yang berikutnya adalah munculnya Imam Mahdi. Nabi SAW bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun latawwal Allahu dhalika al-yawm hatta yab'atha fihi rajulan min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi." Kalau seandainya tidak tersisa di dunia kecuali satu hari saja, maka pasti Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga Allah mengutus seorang laki-laki Allah akan mengutus seorang laki-laki dari ahlul baitku, kata Nabi SAW, dari ahlul bait, keturunan ahlul bait Nabi SAW, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, kata Nabi SAW. Ini Imam Mahdi. Ingat ciri-ciri Imam Mahdi, dia keturunan ahlul bait, namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, sama seperti nama Nabi, sama seperti bapaknya Nabi. Jadi jangan percaya sama dusta-dusta zaman sekarang ini. Biasanya di YouTube banyak itu, gempar Imam Mahdi sudah muncul. Di mana? Di Pakistan. Nabi bilang Imam Mahdi min ahlil bait, jelas di keturunan Arab, orang Arab dari Quraisy, di Bani Hashim, di keturunan ahlul bait Nabi SAW. Bukan orang India terus jadi Imam Mahdi, bukan orang Pakistan, apalagi orang Indonesia. Dan namanya Muhammad bin Abdullah. Ini hadis sahih. Yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at dhulman wujura. Dia akan menjadi pemimpin khalifah yang akan memenuhi muka bumi ini dengan keadilan, adil luar biasa, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan kekejian. Jadi dia akan muncul ini seorang tokoh yang luar biasa, keturunan Nabi SAW, keturunan ahlul bait, namanya seperti nama Nabi. Dia akan menjadi pemimpin khalifah, dibait menjadi khalifah, dan dia akan menjadi khalifah yang sangat adil, makmur, memenuhi muka bumi ini dengan keadilan. Taib. Kenapa para ulama mengkategorikan munculnya Imam Mahdi ini termasuk tanda-tanda kiamat kecil? Kita sebutkan di awal, karena munculnya Imam Mahdi ini dia manusia biasa, bukan sesuatu fenomena yang aneh di luar kebiasaan, bukan khariqul adah, bukan. Yang para ulama memasukkan dalam kategori tanda-tanda kiamat besar itu perkara-perkara yang di luar nalar manusia, perkara yang aneh, di luar kebiasaan, seperti Dajjal. Dajjal itu punya kesaktian luar biasa, di luar normal itu. Ya'juj Ma'juj, ini bukan perkara biasa, perkara yang luar biasa. Turunnya Nabi Isa, bayangin Nabi Isa turun dari langit, ini bukan perkara normal. Makanya dia masuk kategori tanda-tanda kiamat besar. Imam Mahdi ini manusia biasa, dia lahir sebagai manusia normal, dari kecil hidup sampai besar dewasa, kemudian dia akan menjadi khalifah nanti di akhir zaman. Memberikan keadilan, nggak ada kesaktian-kesaktian, nggak ada. Makanya dikategorikan ke tanda-tanda kecil. Dan munculnya Imam Mahdi ini akan berdekatan, bahkan berbarengan di masa turunnya Nabi Isa dan munculnya Dajjal, barengan. Maka nanti akan kita sebutkan kisahnya, insyaallah pembahasan yang ke depan nanti insyaallah taala. Imam Mahdi ini dia yang jadi imam, Nabi Isa jadi makmumnya. Akan dia muncul berbarengan nanti di zamannya Nabi Isa, dan berbarengan juga dengan Dajjal, karena yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa atau Imam Mahdi? Nabi Isa, cuma Nabi Isa yang bisa bunuh Dajjal. Taib. Kemudian
Yang berikutnya, tanda-tanda kiamat kecil yang akan terjadi berikutnya yaitu kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi orang-orang Yahudi. Hatta yaqul al-hajar wara'ahu yahudiyyun, ya muslim hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sampai-sampai batu saking mereka nih kaum muslimin memerangi Yahudi, dibunuhin orang Yahudi, sampai orang Yahudi mereka bersembunyi di balik batu, dan batu ini akan berbicara. Batu ini akan memanggil orang muslim, "Wahai muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuh dia." Itu akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan orang Yahudi tahu hadis ini ya, kawan. Orang Yahudi tahu hadis ini. Dan mereka tahu, dalam riwayat lain disebutkan semua tempat mereka bersembunyi, di balik tembok, di balik batu, mereka kan berbicara. Tembok ini, batu ini berbicara, "Wahai muslim, ini Yahudi belakangku, bunuh." Illal gharqat, kecuali pohon gharqat, kata Nabi SAW. Pohon gharqat ini dia nggak akan ngomong ada Yahudi sembunyi di situ, karena pohon gharqat ini antum bisa cari di Google, tulis pohon gharqat gitu. Dia kayak ada pohon daun-daunnya begitu, dia sembunyi di situ. Nah, pohon ini dia nggak ngomong. Dan konon katanya mereka menggalakkan penanaman pohon gharqat ini di sana. Jadi mereka tahu ini ya. Mereka tahu ini orang Yahudi ini, hadis ini. Tapi mereka sesumbar karena dia tahu bukan Islam seperti ini yang akan mengalahkan mereka. Bukan Islam seperti zaman sekarang ini yang bisa mengalahkan mereka, nggak bisa. Nanti Islam di akhir zaman. Taib, kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tanda kiamat yang berikutnya yaitu dicungkilnya dan dibongkarnya Ka'bah oleh seorang laki-laki dari negeri Habasyah. Jadi Ka'bah nanti akan dicongkel, dibongkar sama laki-laki berkulit hitam dari negeri Habasyah. Nabi SAW bersabda, "Percepat saya kata Aisyah, kalian akan terus berhaji, kalian akan terus menunaikan ibadah haji dan umrah walaupun Ya'juj Ma'juj sudah keluar." Perhatikan, Nabi bilang walaupun Ya'juj Ma'juj sudah keluar, itu Baitullahil Haram akan tetap didatangi oleh manusia, akan orang pergi haji umrah ke sana. Taib, kapan Ka'bah ini ditinggalkan? Nabi bersabda, "La taqumus sa'ata la yahujjal bait." Tidak akan tegak hari kiamat sampai sudah tidak ada lagi orang yang pergi haji ke Ka'bah, sudah nggak ada lagi. Maka di akhir zaman nanti, perhatikan, akhir zaman nanti semua orang yang beriman akan diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi di akhir zaman, sebelum terjadi huru-hara, sebelum kekacauan, sebelum binasa ini, bumi ini semuanya, Allah akan mengirimkan angin yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman yang masih hidup pada waktu itu, sehingga sudah nggak ada lagi orang beriman. Yang tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang yang rusak saja. Maka kata Nabi SAW, tidak akan merasakan hari kiamat kecuali orang-orang yang paling buruk, paling rusak, itu yang akan merasakan kehancuran bumi ini. Nah, pada saat itulah hadirin, Ka'bah sudah tidak diagungkan lagi, sudah nggak ada lagi orang pergi ke sana, nggak ada yang mengagungkan Ka'bah. Maka muncul seorang laki-laki dari negeri Habasyah, orang yang kulit hitam, kakinya kurus krempeng, kata Nabi SAW, dia congkel batu Ka'bah satu persatu. Dulu Raja Abraha ketika dia menghancurkan Ka'bah, Allah muliakan Ka'bah, Allah kirimkan burung awail menghancurkan mereka, pasukan itu. Tapi di akhir zaman, karena sudah tidak ada lagi yang memuliakan Ka'bah, ini laki-laki orang kulit hitam krempeng, kurus krempeng, dia congkel Ka'bah satu persatu, Allah biarkan. Karena sudah tidak lagi orang yang memuliakan Ka'bah. Nanti di akhir zaman akan terjadi demikian. Kemudian yang terakhir sudah Isya ya. Yang terakhir tanda kiamat kecil yang akan terjadi, tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah. Kata Nabi SAW, "La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tanda hari kiamat. Tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah,
demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan sudah Ramadan ya? Pekan depan sudah masuk Ramadan belum? Tapi insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.